Jadi yang pertama tadi apa sih tujuan awal KPK itu dibentuk? Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, bagaimana nasib orang-orang baik di KPK ya. Jadi itu tidak hanya kaum Taliban ya, tapi juga kaum Saliban ya. Silakan Pak Hazinuddin. Jadi kan memang soal korupsi itu kan dulu masuk rumpun penegakan hukum biasa, ditindak dengan kitab undang-undang hukum pidana begitu, masuk kategori penggelapan gitu, paling tinggi penggelapan dengan jabatan. Tapi lama-kelamaan kok korupsi itu makin sadis begitu, dan perangkat hukum yang ada itu tidak cukup kuat untuk bisa menjerat pelaku korupsi. Sisi yang lain, aparat penegak hukum yang ada itu juga tidak cukup punya kapabilitas, kapasitas, otoritas dalam konteks untuk menegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi tadi. Maka ada dua latar belakang tadi. Pertama, persoalan normanya kok kurang lengkap kalau hanya mengacu ke KUHP begitu atau undang-undang sebelumnya. Yang kedua, soal penegak hukumnya kok jaksa polisi ini kok ya gitu-gitu doang begitu. Maka muncullah Undang-Undang 3199 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang memberikan legitimasi norma lebih lengkap untuk mencegah dan memberantas korupsi. Tadi dikatakan sekalipun ada bolong sana sini ya, tapi lumayan lah ketimbang setelah diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 19 itu KPK-nya ya. Yang kedua, untuk penegakan hukumnya memang dibutuhkan organ baru ya selain kejaksaan sama kepolisian, yakni dibentuklah yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang 30 2002 gitu. Yang harapannya memang bisa lebih maksimal, dan di awal-awal pada beberapa periode yang lalu ya, zamannya termasuk Abraham Samad, termasuk pada periode sebelumnya dari Antasari Azhar itu lumayan lah. Nah itu latar belakangnya memang korupsi itu adalah satu kejahatan yang disimpulkan extraordinary, luar biasa gitu, extraordinary crime, maka butuh penegakan hukum yang extraordinary. Normanya harus extraordinary, ada undang-undang khusus, maka dibentuk Undang-Undang nomor 31 1999. Dan penegak hukumnya harus penegak hukum yang progresif ordinary, maka dibentuklah Undang-Undang 30 2002 tentang KPK. Itu yang menjadi latar belakang. Nah, kemudian memang problem setelah diubah ya Undang-Undang 30 2002 ini dengan 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK ini memang menjadi problem karena orang-orang tadi yang benar tadi, yang punya dedikasi untuk pemberantasan korupsi, punya reputasi, punya moralitas, integritas tadi dianggap menghalangi proses para koruptor lah ya untuk menjalankan aksi kejahatannya. Maka secara sistematis tadi, secara normanya dilemahkan, struktur lembaga KPK dilemahkan dengan diterbitkan Undang-Undang nomor 19 2019. Dan orang-orangnya juga di ini lagi, bersih-bersih lagi lah ibaratnya, pembersihan. Jadi TWK itu saya sebut sebagai program pembersihan KPK dari orang yang bersih. Harusnya kan membersihkan dari orang yang kotor ya. Jadi kalau TWK itu program pembersihan KPK dari orang-orang yang bersih. Terlepas bahwa masing-masing pasti punya celah lah, nggak ada manusia yang bersih. Tetapi paling tidak orang-orang yang di target melalui TWK tadi yang kemudian tidak lolos ASN itu mereka ya harus dibersihkan dari KPK. Walaupun itu dilematis ya, andaikan mereka masuk pun sebenarnya masuk perangkap juga. Karena kalau mereka lolos kan menjadi ASN, sementara ASN kan jadi bawahan pemerintah tadi, menjadi rumpun eksekutif. Jadi dia tidak punya kewenangan independen sebagai penegak hukum seperti sebelumnya, sehingga bisa diintervensi oleh presiden. Jadi kalau ada apa-apa nanti penegakan hukumnya dia tidak menjadi penyidik yang independen, harus taat atasan. Kalau atasnya bilang A, dia harus ikut. Nah, kalau dalam penegakan hukum penyidik punya independensi. Ketua KPK itu tidak bisa intervensi kasus yang ditangani penyidik. Paling mereka tinggal membuat kebijakan-kebijakan terkait hasil simpulan. Jadi tidak bisa intervensi. Oh ini di SP3, oh ini penyelidikannya dihentikan. Tapi kalau sekarang kan bisa dilakukan dengan itu, dengan pendekatan tadi ASN, atasan itu punya kewenangan untuk menghukum ya. Atau kalau paling tidak tetap ngeyel kan dibuang atau ada kan nanti istilahnya proses demosi, proses rotasi, proses mutasi, proses non-job itu akan
terjadi bagi penyidik-penyidik KPK yang sebelumnya tidak ada. Itu kan hanya ranahnya ASN gitu. Nah, memang ada dua pilihan mereka, keluar atau tetap berada di dalam untuk memperbaiki. Tapi berada di dalam pun mereka bukan diberi kesempatan, memang sengaja mau dibuang gitu. Makanya saya justru appreciate kepada orang-orang seperti Febri Diansah, ya kan, mundur aja biar itu sebuah perlawanan, atau yang lainnya itu sebelum dia dikeluarkan oleh TWK mending mundur untuk membuktikan ini ada masalah, sehingga ada memantik kesadaran umum kepada seluruh rakyat ini ada masalah besar, bukan malah tetap ada di KPK dengan berbagai persoalannya. Misalkan ya orang-orang seperti Novel Baswedan tetap ada di KPK, orang-orang yang punya integritas KPK justru akan melegitimasi, oh KPK masih bagus kok, ada sosok ini itu, padahal sudah digunakan untuk melegitimasi program-program politik. Sekarang KPK itu bukan lagi organ penegakan hukum, sudah ada di bawah kendali politik. Nanti kalau ada OTT dan sebagainya itu hanyalah program untuk menunjukkan oh KPK masih kerja. Karena yang besar-besar bisa dihindari. Contoh Harun Masiku loh sampai hari ini nggak terjadi. Contoh penggeledahan kantor PDIP kok bisa menggeledah kantor PDIP kok nunggu izin dari PDIP, ya udah dihabisin barang buktinya, udah dibersihkan. Kan bukan begitu, apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu kalau mau OTT kan diawali dengan penyadapan. Sementara penyadapan harus izin Dewas. Dewasnya banyak. Satu saja Dewas bocorin kan selesai, OTT nggak jadi. Paling yang kena OTT itu orang yang memang tidak ada backup kekuasaan, mereka jadi korban untuk untuk prestasi KPK gitu. Sementara kalau orang-orang kuat pasti dapat akses, dia akan diinfo. Tiarap dulu bos, ini KPK mau OTT nih, sedang disidik ente, sedang disadap gitu loh. Tiarap dulu, nanti kalau udah aman, aneh kasih info lagi deh, Bray. Gitu. Inilah proses penegakan hukumnya jadi rusak. Jadi saya kira bagi orang-orang yang punya konsisten, dia tetap akan melawan, tetap akan berjuang. Cuman caranya beda-beda. Tapi menurut saya cara yang tepat adalah ya keluar sekalian. Setelah itu kalaupun ada apa-apa yang KPK ini tidak perbaiki, memang problemnya ada di presiden juga. Makanya ya tadi benar, presiden ini memang harus dihentikan dari jabatannya untuk diminta mundur atau dimakzulkan, walaupun tadi memang tidak mudah untuk memakzulkan. Tapi sekali lagi ya, penghentian presiden itu bukan ini ya proses hukum sebenarnya, bukan proses hukum, tapi proses politik. Sepanjang dinamika politik sampai selesai. Contoh, Gus Dur dulu. Gus Dur itu sebenarnya nggak terbukti tuduhan tentang korupsi bantuan dana dari Sultan Brunei nggak terbukti, ya kan? Kemudian masalah Bulog Gate sama Brunei Gate nggak terbukti, toh akhirnya dia jatuh politik gitu. Makanya dalam konteks pemberhentian presiden itu tidak akan pernah ada satupun presiden diberhentikan karena hukum. Semua pasti karena politik. Hukum hanya untuk melegitimasi. Misalkan Gus Dur kan akhirnya dilegitimasi pemakzulannya terkait masalah tidak memenuhi syarat sebagai presiden terkait cacatnya. Karena kan untuk menjadi presiden itu kan ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Kalau syarat subjektif itu kan berarti terkait presiden yang mampu melaksanakan tugas kepala negara. Presiden masih WNI. Kalau presiden sudah menjadi WNA ya dia cacat, demi hukum harus dimakzulkan. Presiden tidak mengundurkan diri. Makanya presiden berhenti dari jabatan ini bisa terjadi karena faktor subjektif, bisa juga karena faktor objektif. Faktor subjektif misalkan tadi ada cacat dari presiden sehingga dia harus dihentikan. Ada keinginan presiden untuk mengundurkan diri, maka juga bisa diberhentikan. Presiden meninggal dunia juga demi hukum diberhentikan. Kalau secara objektif apa ya? Di antaranya tadi melakukan korupsi di pasal 7A ya, korupsi, perbuatan tercela, melanggar undang-undang. Tapi ini semua kalau nggak ada gong politik nggak terjadi. Misalkan ya, presiden melanggar undang-undang. Jadi presiden itu sebenarnya kalau tidak ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan pandemi ya, undang-undang tentang stabilitas keuangan dan ekonomi berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, presiden itu demi hukum telah melanggar konstitusi, khususnya melanggar ketentuan undang-undang keuangan negara. Undang-undang Nomor 17 2003 itu kan diatur maksimum defisit APBN terhadap PDB itu kan 3%. Kalau lewat itu ya dia melanggar undang-undang, itu yang disebut dengan hukum besi anggaran. Kenapa dibuat 3%? Karena apa? Agar ekonomi itu aman, sehat. Tapi berdalih pandemi COVID-19 yang sebelumnya ekonomi sudah menurun, ada pandemi. Alhamdulillah bisa keluarkan Perpu untuk menyelamatkan kekuasaan presiden. Sehingga apa? Di Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Tadi di ketentuan pasal 1 ayat 4 kalau nggak salah, pokoknya di awal-awal itu diatur bahwa defisit 3.
defisit APBN terhadap PDB itu boleh di atas 3%. Makanya hari ini utang kita gede banget dan itu diatur sampai 2023. Kalau nanti melanggar lagi 2023 terbitkan Perpu lagi. Jadi kalau ini kan tadi Mas Ihsan mengatakan kalau ada produk kebijakan itu banyak dibatalkan, itu kan menunjukkan presiden salah. Tapi sebaliknya saya malah berpikir sebaliknya, justru ketika tidak ada produk presiden yang dipersoalkan, atau kalau ketika dipersoalkan selalu menang presiden, justru di situ ada masalahnya. Berarti presiden sudah mampu mengkooptasi seluruh lembaga kekuasaan yang ada. Bukan berarti presiden benar kerjanya. Misalkan hari ini ya semua yang gugat presiden itu ke MK kalah semua. Apakah kemudian kita konfirmasi, oh presiden udah benar dong? Enggak. Justru itu mengkonfirmasi MK sudah terkooptasi. Terakhir kan jabatan hakim MK kan dalam tanda petik ya disuap, ditambah usianya. Nah, wajar kemudian menolak gugatan rakyat. Nah, kalau rakyat dikalahkan, apa kemudian kita simpulkan presiden benar? Malah kebalikannya, saya menggunakan logika terbalik karena kooptasi kekuasaan eksekutif itu sudah meliputi legislatif dan juga yudikatif. Legislatif terbukti dari apa? Perpu berkali-kali DPR nggak pernah koreksi. Perpu Ormas lolos, Perpu Covid lolos, Perpu apapun yang dibutuhkan presiden lolos. Bahkan dalam Undang-Undang KPK ini kan kolaborasi antara presiden dan DPR. Jadi tidak bisa presiden buang badan, oh itu kan inisiatif DPR. Inisiatif DPR kalau presiden tidak keluarkan supres untuk membahas bersama eksekutif, nggak keluar itu barang Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah ini yang menjadi problem bahwa ujung-ujungnya adalah kehendak politik rakyat mau apa gitu. Kalau kehendak politik rakyat sampai pada titik di mana orang-orang di DPR MPR itu tidak bisa mengambil langkah lain kecuali ngikutin kehendak rakyat, kalau dia mengambil langkah lain maka dia akan ditinggalkan rakyat, selesai juga itu barang gitu loh. Nah hari ini yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran bahwa ada pelanggaran konstitusi. Nah itulah yang coba saya lakukan dengan menggugat Presiden Joko Widodo di pengadilan. Jadi bukan tujuan keputusan pengadilan, saya juga sudah tidak terlalu yakin dengan keputusan, tapi proses penyadaran ini agar memantik satu gerakan politik agar apa? Kekuasaan politik tadi mau tidak mau akan mengikuti kehendak rakyat, dan kalau sudah pada kondisi seperti itu, persoalan pemberhentian itu pasal tinggal cari, gampang itu untuk melegitimasi, itu gampang. Karena begini, kalau nunggu sampai selesai 2024 bahaya sekali, ini udah rusak parah gitu loh. Penanggulangan pandemi COVID juga kacau, undang-undang karantina kesehatan nggak diterapkan, rakyat dihambat untuk mencari nafkah, tapi negara tidak menjamin kebutuhan dasar orang dan hewan ternak. Jadi kasihan sekali kalau penderitaan ini kita diminta menderita sampai 2024. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kasih.